Rasulullah SAW bersabda, tidak ada siapapun yang masuk ke dalam syurga melainkan karena murni dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Engkau kan amalannya banyak, amal solehmu luar biasa, baik lisan maupun perbuatan, baik amal soleh yang bersifat ibadah semata-mata atau amal soleh yang bisa ditularkan kepada orang lain. Rasulullah SAW menjawab, walaupun aku masuk dalam surga nanti pun bukan karena amalan aku, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu, melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, orang-orang kafir non muslim maksudnya, Ustaz, sayang kali ya nggak masuk dalam surga. Kenapa? Amal solehnya banyak sekali. Dia gemar membantu orang lain, gemar bersedekah, gemar melakukan ini, itu dan seterusnya. Apa enggak mungkin dia masuk dalam surga? Selama dia masih hidup ada kemungkinan. Tapi kalau dia sudah mati dalam kondisi tidak beriman, dah habis berarti. Enggak akan mungkin masuk ke dalam surga. Jadi Ustaz, kalau begitu di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya ada hamba-hambanya yang rajin berbuat baik tapi dia tidak beriman? Jawabannya adalah memang akhirat itu, surga itu bukan karena amalan kita. Surga itu murni semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir jika melakukan amal soleh, kebaikan, itu balasannya disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia. Adapun orang-orang beriman, iya sebahagiannya ada yang disegerakan di dunia, tapi balasan sempurna mereka ada di akhirat. Jadi Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman. Maka Bapak sekalian, ini iman ini luar biasa ini. Sesuatu yang harus kuat kita pertahankan. Terlebih hidup kita di akhir zaman. Kadang kita menyekolahkan anak kita luar biasa, S1, S2, S3, tapi iman nggak pernah kita tanamkan, nggak pernah kita ajarkan. Ini sekarang zaman fitnah, bukan hanya fitnah syahwat, tapi fitnah yang paling dahsyat juga sekarang ini adalah fitnah pemikiran. Fitnah pemikiran itu luar biasa. Bahkan di Arab aja saat ini, nggak di Mesir, nggak di Arab Saudi, itu anak-anak muda yang berpahaman ateis, tidak ada Tuhan, itu sudah mulai berkembang. Sehingga Al-Azhar sekarang ini mengumpulkan anak muda, ada kajian-kajian anak muda secara terbuka di aula-aula besar. Ulama-ulama besar sekarang duduk dengan anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak SD, untuk ditanamkan iman dan akidah tersebut, Bapak sekalian. Jadi ini PR kita sangat besar. Iman kita tanamkan kepada anak kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, benar adanya, dan bahwa Rasulullah SAW itu benar seorang manusia yang pernah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.